Anakku yang terkasih, aku berbicara kepadamu dari lubuk hatiku yang paling dalam, karena kamu sangat berharga bagiku. Dengarkan kata-kata ini dengan seluruh keberadaanmu, karena memang untuk kamulah kata-kata ini disampaikan. Aku hanya meminta sesaat dari waktumu yang berharga untuk mendengar suaraku di tengah segala kebisingan yang mengepungmu. Apa yang ingin kusampaikan jauh lebih penting dari apapun yang sedang memenuhi pikiranmu. Tetaplah bersamaku sebentar lagi dan bukalah hatimu. Biarkan aku mengangkat beban yang menekan jiwamu dan mengusir pikiran-pikiran murung yang terus menghantuimu. Aku memelukmu erat, menawarkan ketenangan dan damai yang tak tertandingi. Marilah, percayakan hatimu kepadaku dan biarkanlah dirimu dicintai. Aku adalah penjaga janji, dan setiap kataku memiliki tujuan yang dalam. Aku hadir untuk mengangkat semangatmu, untuk menghadirkan senyum di wajahmu setiap pagi. Saat kamu mencariku, ketahuilah bahwa aku mencintaimu dengan sungguh dan sepenuh hati. Aku ingin kamu tidak hanya mengetahui dan mempercayainya, tetapi merasakan kasih yang kudus ini di dalam dirimu, sehingga kamu bisa kembali menemukan kebahagiaan. Aku tidak pernah meninggalkan sisimu dan tidak akan pernah melupakanmu. Ini adalah kebenaran yang tidak tergoyahkan. Kamu aman di tanganku, terlindung dan terjaga. Percayakan segalanya kepadaku. Tanganku senantiasa terbuka untukmu. Aku mendengarkan dengan seksama setiap tangis dan doamu. Saat kamu menyambut hari yang baru, bukalah matamu, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan kehadiranku yang melingkupimu. Aku bersukacita ketika kamu menyapaku di pagi hari dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Kamu tahu bahwa aku hadir untuk mendengar dan menjawab setiap permohonan baik yang kamu bawa kepadaku. Hatiku tersentuh saat kamu mendoakan keluargamu, karena itu sangat berarti. Jangan biarkan perhatianmu terseret pada hal-hal yang tidak penting. Ketika guncangan hidup membuatmu merasa tersesat, carilah penghiburan padaku. Ketika kamu merasa kewalahan dan dikelilingi konflik, aku adalah jalan keluarmu. Aku tidak ingin kecemasan membelenggumu atau ketakutan yang tidak beralasan menghantuimu. Kamu telah mempercayaiku karena kamu tahu aku tidak akan mengecewakan. Berpeganglah pada firman-Ku, simpan dalam jiwamu, jaga dekat di hatimu, dan ingatlah hal-hal luar biasa yang pernah kulakukan untukmu di masa lalu. Aku menyelamatkanmu dari para musuh, melepaskanmu dari cengkeraman maut, mengulurkan tangan dan membebaskanmu dari bahaya. Bahkan di saat-saat paling gelap, ketika segalanya tampak hilang, aku datang kembali dengan firman-Ku yang berkuasa, melakukan mukjizat-mukjizat yang melampaui nalar. Masih banyak keajaiban yang bisa kulakukan untukmu. Percayalah kepadaku, biarkanlah aku terus menolongmu. Aku rindu melindungimu siang dan malam. Jangan biarkan keputusasaan berakar dalam jiwamu, karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin kamu menerima damaiku dan menemukan kebahagiaan yang tahan lama. Aku melihat air matamu dan mendengar doamu untuk orang-orang yang kamu kasihi. Seringkali kamu berlutut dan berdoa bagi orang lain, namun jarang meminta sesuatu untuk dirimu sendiri. Sikap ibadah dan rasa syukurmu sangat kuhargai. Ketika kamu hadir di hadapanku,
Pusatkan pada pujian dan ucapan syukur atas semua berkat-berkat-Mu. Aku bersukacita dengan roh yang penuh hormat itu. Maka bahkan ketika kamu tidak secara tersurat meminta, ketahuilah bahwa aku akan mencurahkan berkat yang lebih besar dan lebih menakjubkan dari yang bisa kamu bayangkan. Aku ingin imanmu tetap teguh. Aku akan menepati setiap janji yang kubuat kepadamu. Ketika rintangan mencoba menghalangi jalanmu, janganlah berkecil hati. Nasibmu ada di tanganku. Kamu akan mencapai tujuanmu. Kamu akan mewujudkan impian yang tersimpan di dalam hatimu. Tidak ada sesuatu pun dan tidak ada seorang pun yang bisa mencuri berkat-Mu. Namun imanmu, kesetiaanmu, dan ketulusanmu sangat penting. Carilah aku setiap pagi, dan saat kamu membuka matamu, biarlah rasa syukur dan pujian menjadi kata-kata pertama di bibirmu. Jangan biarkan hal-hal negatif menggelapkan cahaya yang menerangi hari-harimu. Aku ingin kamu merangkul peluang-peluang yang kubawa ke dalam hidupmu. Aku akan menganugerahkan kemampuan ilahi kepadamu untuk melihat melampaui yang tampak dan memahami rencana serta pikiran kebaikan yang kumiliki untukmu. Aku tahu hari-hari belakangan ini membawa rasa sakit dan terkadang kebingungan menyelimuti pikiranmu. Tetapi aku katakan kepadamu sekarang, tidak ada bahaya yang akan menimpamu. Kamu tidak akan dipermalukan. Kamu akan mengalahkan musuh-musuh yang mengepungmu dan keluar sebagai pemenang dari setiap ancaman. Sudah waktunya kamu mengenali nilai dirimu untuk melihat dirimu sebagai anak yang dikasihi dari Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menguasaimu, tidak ada yang bisa menghalangi jalanmu. Kamu sudah menang atas semua tantangan. Akuilah kemenangan itu. Jangan tinggal dalam kekalahan. Aku akan memindahkan gunung-gunung, dan kamu akan bangkit dengan iman yang teguh. Doa-doamu akan dipenuhi keyakinan dan kepastian bahwa aku akan menjawabmu. Kamu akan berjalan dengan tekad dan kekuatan di dalam hatimu. Tidak ada lagi ruang untuk kekecewaan dan kesedihan. Aku mengerti bahwa urusan keluarga bisa membawa kepedihan dan luka. Kadang kamu membutuhkan waktu untuk pulih, untuk beristirahat dan berdoa. Mengambil momen keheningan dan persekutuan dengan Roh Kudusku menyejukkan jiwamu. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam tangis, duka, kekeliruan, atau kegagalan. Kamu mungkin menderita dan menangis, tetapi aku terus mencintaimu. Kamu mungkin berpikir kamu tidak bisa bertahan, tetapi aku datang untuk mengangkatmu. Kamu tidak akan hidup dalam kekalahan. Hatimu indah dan murni. Jangan biarkan ia tenggelam dalam kegelapan. Melangkahlah ke dalam terang. Biarlah wajahmu bercahaya dengan sukacita, dan orang-orang akan berseru namaku Yesus dengan sukacita di hati mereka. Kamu adalah anakku yang terkasih, cerminan kasihku. Aku telah melakukan banyak hal untukmu, dan aku akan terus melakukan mukjizat-mukjizat ilahi, supaya kamu memahami betapa berartinya kamu bagiku. Aku telah memberitahumu bahwa kamu tidak punya waktu lagi untuk kekecewaan atau mundur. Kamu seperti ujung tombak yang tajam yang menembus hambatan, membuka jalan menuju negeri berkat yang akan kuberikan kepadamu. Aku akan memperluas pemahaman rohanimu sehingga kamu menyadari bahwa kamu adalah orang tua bagi generasi-generasi.
Jangan khawatir jika hari ini tidak ada yang memperhatikanmu. Jangan berkecil hati oleh pukulan-pukulan yang kamu terima meskipun menyakitkan. Jangan menyia-nyiakan karunia dan berkat yang kuberikan kepadamu, karena semuanya memiliki tujuan. Aku memegang kendali atas segalanya, tetapi sikapmu penting. Imanmu dan kepercayaanmu akan mengangkatmu ke tingkat yang lebih tinggi. Makanlah firman-Ku saat kamu merasa lemah. Berlutut, dan jika kamu merasa tidak bisa lagi melanjutkan, angkat pandanganmu ke langit. Aku ada di sana, dan aku juga berdiam di dalam hatimu. Berkat-berkat-Ku tidak jauh, mereka tepat di hadapanmu. Keselamatanmu sudah dekat. Gunung masalahmu akan runtuh. Musuh-musuhmu telah dikalahkan. Sekarang jawablah aku, apakah kamu percaya dan apakah kamu mengasihiku? Setelah menerima jawabanmu, aku akan melakukan mukjizat besar di dalam dirimu. Ada 3 hal yang harus kamu lakukan hari ini untuk menenangkan jiwamu dan mengusir kecemasan. Dengarkan baik-baik dan biarkanlah kata-kata ini bergema dalam jiwamu sepanjang hari, membawa damai kepadamu. Yang pertama, berikan hatimu kepadaku sepenuhnya dan dengan tulus, tanpa syarat atau rasa takut. Tujuanku adalah memberikanmu kehidupan kekal dan kebahagiaan. Aku tidak pernah bermaksud mendatangkan hukuman atau cobaan yang menyakitkanmu. Rencanaku untukmu adalah kemakmuran dan berkat, kehidupan yang berlimpah penuh kasih dan perhatian. Seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Serahkan hatimu kepadaku, berlutut di hadapan takhtaku, bersedia melakukan kehendakku, memupuk rohmu dengan firmanku, dan mempercayaiku sepenuh hati. Keraguan mungkin datang dan pergi, tantangan mungkin muncul, tetapi firman-Ku yang tertulis akan menjadi jangkar imanmu, memberikan kekuatan untuk bertahan. Namun, jika kamu memilih untuk memberikan hatimu kepadaku hanya sebagian atau hanya ketika cocok bagimu, imanmu akan kekurangan fondasi yang kokoh. Hidupmu akan terombang-ambing seperti perahu di tengah badai. Pikiran dan emosimu akan kacau. Aku tidak menginginkan ini untukmu. Aku meminta agar kamu memberikan hatimu dan mempertahankan kesetiaan serta iman yang teguh. Putuskan sekarang. Serahkan hidupmu untuk selamanya. Dan setiap hari yang berlalu bukan berarti satu hari berkurang, tetapi sungguh satu hari bertambah, karena kamu akan bersamaku selamanya, mengalami keajaiban-keajaiban alam semesta yang luar biasa. Segalanya akan lebih indah dan lebih baik dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu akan menerima berkat yang tak terhitung, menikmati keluarga yang harmonis, dan menghadapi semua tantangan bersama. Berkat-berkat-Ku akan menjangkaumu, dan mereka yang berusaha menyakitimu akan melarikan diri. Upah bagi mereka yang mengikut-Ku adalah kemenangan kekal yang sudah dijamin. Bagianmu adalah memberikan kepadaku hatimu, iman, dan kesetiaanmu. Aku memintamu melakukan ini hari ini. Yang kedua, angkat tanganmu jika kamu bisa, atau tutup matamu dan dedikasikan beberapa waktu dalam keheningan
untuk mengucapkan syukur yang tulus. Buatlah daftar berkat-berkat-Mu, baik yang sedang kamu miliki maupun yang sedang kamu nantikan, serta yang telah kamu terima di masa lalu. Sertakan bahkan hal-hal kecil yang memberikan kekuatan dan makna kepadamu. Ucapkan syukur dengan tulus dan sepenuh hati. Bahkan jika kamu merasa tidak memiliki berkat, bersyukurlah atas kemampuanmu untuk bersyukur. Tindakan syukur ini akan membawa kesembuhan bagi jiwamu, mengangkat tabir yang menutupi penglihatanmu. Cakrawala akan terbuka, mengungkapkan banyak berkat yang telah menjangkaumu dan mengelilingimu, menopang hidupmu, dan memberikan alasan untuk terus maju. Berkat-berkat itu memberikanmu kekuatan untuk bangkit setiap pagi dan bertahan. Tantangan dan perjuangan mungkin ada, tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan melihat hikmat dan pertumbuhan yang diperoleh melalui setiap pengalaman, dan bagaimana imanmu telah mekar. Sekarang ucapkan syukur kepadaku. Biarkan aku mendengar suaramu dan kata-katamu yang tulus. Berterima kasihlah untuk kehidupan, untuk udara yang kamu hirup, untuk keluargamu, untuk keadaanmu saat ini, bahkan jika belum seperti yang kamu inginkan. Bersyukurlah. Segera aku akan memberikan petunjuk di jalanmu. Aku akan menunjukkan peta-peta baru dan rute yang tepat untuk membantu kamu mencapai tujuanmu. Tetapi untuk sekarang, bersyukurlah di sini dan saat ini. Bersyukurlah bahkan ketika jiwamu menangis. Bersyukurlah ketika kamu bersukacita. Bersyukurlah ketika hatimu sakit. Berterima kasihlah atas tantangan-tantangan, kegagalan-kegagalan, cobaan-cobaan yang pahit. Lihatlah dirimu di cermin dan bersyukurlah. Sikap syukurmu sangat berkuasa. Hari ini kamu akan mulai menyaksikan mukjizat dan perubahan-perubahan signifikan dalam hidupmu karenanya. Yang ketiga, bagikan kata-kata ini kepada orang lain. Banyak orang di sekitarmu mungkin tampak bahagia, tetapi jiwa mereka menanggung penderitaan, dan mereka berdiri di tepi jurang keputusasaan. Mereka mungkin kesulitan menemukan alasan yang benar untuk hidup. Pergilah dan ungkapkan mukjizat kasih yang sedang terjadi di dalam hatimu. Bagikan kebahagiaan yang memenuhi dirimu dan kebaikan yang kehadiranku bisa bawa ke dalam kehidupan mereka. Saat kamu berbagi kasih, aku akan menyelimutimu dengan damai, keharmonisan, kemakmuran, dan berkat, bebas dari kecemasan. Tindakanmu mungkin disambut dengan tawa, tetapi hati mereka yang mendengarmu akan tergerak. Mereka membutuhkan apa yang telah kamu temukan. Mereka perlu tahu bahwa mereka dicintai dan dihargai. Sebarkan pesan harapan dan kasih ini. Pahamilah bahwa aku mendengar doa yang kamu bisikkan sebelum tertidur tadi malam. Air mata membasahi bantalmu saat kamu memohon keberanian, kekuatan, damai, dan kepastian untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Lihatlah dirimu sekarang saat kamu bangun, menghadapi hari baru yang dipenuhi tekad dan kekuatan. Kamu tidak lagi lemah atau patah semangat. Kamu memiliki keberanian untuk menghadapi raksasa apapun yang menghadang jalanmu. Di mana dahulu ada ketakutan, kini kamu memiliki iman. Di mana dahulu ada ketidakpastian, kini kamu memiliki keteguhan. Kemarin kakimu gemetar memikirkan kesulitan, tetapi hari ini kamu berdiri kokoh, siap menaklukkan setiap rintangan.
Bangkitlah dan melangkahlah ke depan, karena di dalam rohmu telah kutanamkan keinginan yang membara untuk menang. Percayalah pada kuasaku, karena aku membawamu ke sini bukan hanya untuk menuntun langkahmu, tetapi aku telah melengkapimu dengan kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi setiap tantangan. Meskipun hambatan-hambatan itu besar, ingatlah bahwa tidak ada yang melebihi kuasaku. Aku membawamu ke sini, dan aku akan tetap berada di sisimu dalam semua perjuangan, pertempuran, dan peperanganmu. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Setiap musuh yang bangkit melakukannya hanya untuk dikalahkan. Aku telah menanamkan di dalam dirimu keteguhan dan tekad yang diperlukan untuk mengatasi konflik apapun. Apapun aspirasimu, apapun rintangan yang ada di depan, kamu akan berhasil dalam semua usahamu. Aku akan memberkatimu, membuka pintu-pintu, dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang membebanimu. Aku akan menyentuh hati orang-orang, teman-teman, keluarga, hakim-hakim, penguasa-penguasa, sehingga mereka memandangmu dengan baik dan bertindak demi kebaikanmu. Jangan takut akan apa yang orang lain mungkin lakukan kepadamu. Selama kamu mempercayaiku dan bertindak dengan integritas, tidak ada yang bisa berdiri melawan kamu atau keluargamu. Ingatlah bahwa aku bersamamu setiap hari sampai akhir. Firman-Ku memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Kekuatan ilahi yang mengalir dari kata-kataku cukup untuk memberimu kehidupan dan mengangkatmu. Kamu mungkin merasa tidak layak bagiku untuk masuk ke dalam hidupmu, tetapi aku meyakinkanmu bahwa imanmu dan sikap rendah hatimu telah menarik perhatianku. Aku ingin masuk bukan hanya ke dalam hidupmu, tetapi ke dalam hatimu juga. Di sana aku akan menuliskan kata-kata kesembuhan dan memutus belenggu-belenggu yang mengikatmu. Dengan sentuhan lembut tanganku, rasa sakitmu, ketakutanmu, kecemasanmu, dan masalah-masalahmu akan pergi, karena bahkan langit pun mendengarkan suaraku. Aku berbicara kepadamu dengan jelas, karena aku rindu menyaksikan kebahagiaanmu, kedamaian batinmu, dan kepastian masa depan yang cerah. Ketika kamu menghabiskan waktu bersamaku, kamu memberikan aku kesempatan untuk memelukmu, untuk meyakinkanmu tentang kehadiranku yang nyata, kasihku yang dalam, dan perlindunganku dari segala bahaya. Inilah warisan yang kuingin berikan kepadamu. Percayalah kepadaku sepenuh hati dan terimalah. Kekuatanmu telah disiapkan, menunggumu untuk mengenakannya, untuk diselimuti kasihku, dan diubahkan oleh sentuhan Roh Kudusku yang menyembuhkan dan memperbarui. Sekarang bangkitlah dan melangkahlah ke depan, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudusku. Ketika kamu menghadapi tantangan, tidak ada yang akan bisa mengalahkanmu. Kamu tidak lemah, kamu kuat. Kamu memiliki kasihku dan iman yang teguh. Selalu ingat ini, karena seperti yang tertulis dalam Markus pasal 9 ayat 23, kata Yesus kepadanya, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Aku mencintaimu dan semuanya akan baik-baik saja. Percayalah kepadaku, waktuku sempurna."
Saat aku bersiap untuk memberkatimu, aku sedang mengatur keadaan, sehingga ketika saatnya tiba, kamu akan menerima berkat-berkat itu dengan mudah. Aku mengaruniai kamu kesabaran dan damai. Gunakanlah dengan bijak. Jangan bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang didorong oleh emosi. Jangan terburu-buru atau membuat keputusan besar tanpa berkonsultasi denganku. Aku tidak ingin kamu terjerat atau terseret ke dalam kesalahpahaman. Jangan membuat kesepakatan dengan teman-teman palsu. Aku menegaskan melalui pesan ini bahwa aku sungguh-sungguh akan menolongmu. Bersabarlah. Hindari menumpuk beban utang. Kamu sudah cukup banyak merasakannya. Aku tidak ingin kamu mempersulit masa depanmu. Segera hidupmu akan diterangi, dan kamu akan mengalami anugerah dan kebaikanku. Aku akan mematahkan belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan, sehingga kamu bisa menjalani kehidupan yang bebas dan tidak bergantung pada siapapun. Bersama-sama kita akan merintis jalan baru yang harus kamu ikuti. Ini adalah rahasia kita, sesuatu yang hanya dibagikan antara kamu dan aku untuk sementara waktu. Simpan rencana dan proyekmu dekat di hatimu. Jangan ungkapkan niat kita, karena ada banyak orang yang iri dan sembrono di sekitarmu. Mereka akan mengejekmu seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya, dan mencoba menghalangimu dengan menceritakan kegagalan-kegagalan masa lalumu. Tetapi era itu sudah berlalu. Hatimu telah diubahkan, dan kini kamu bersandar padaku. Kamu akan berhasil dalam semua yang kamu kerjakan, dan seperti yang telah kusebutkan sebelumnya, kamu akan diberkati. Pintu-pintu akan terbuka, dan tantangan-tantangan yang membebanimu akan diselesaikan. Aku akan memutus belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan, menghadirkan damai dan kemakmuran tanpa beban kecemasan. Jangan terpengaruh oleh tindakan orang lain. Selama kamu mempercayaiku dan bertindak dengan integritas, tidak ada yang bisa menentangmu atau keluargamu. Ketahuilah bahwa aku bersamamu setiap hari sampai akhir. Firman-Ku cukup untuk menyembuhkan. Kuasa ilahi yang mengalir dari kata-kataku cukup untuk memberimu kehidupan dan mengangkatmu. Sekarang itu tersedia bagimu. Kamu tidak bisa terus berjalan terkungkung oleh pikiran-pikiran tentang rasa sakit. Kamu tidak boleh terus mempercayai bahwa kamu layak mendapat akibat buruk yang ditinggalkan oleh dosa-dosamu. Kamu hidup di dunia yang penuh penderitaan, tetapi itu adalah dunia yang telah ditaklukkan. Kamu adalah anak dari Allah, yang Maha Kuasa yang telah menjanjikan ini kepadamu. Kamu harus percaya kepadaku dengan setiap langkah yang kamu ambil, dan di dunia ini dengan segala penderitaannya, kamu juga akan menemukan kemenangan. Aku melihat bahwa kamu masih menghabiskan berjam-jam menangis, kadang bahkan tidak tahu mengapa. Biarkan aku memberitahumu apa yang menyebabkan penderitaanmu. Itu adalah kerinduan mendalam untuk kembali kepadaku. Hatimu merindukanku, rohmu mendambakanku, dan seluruh keberadaanmu tahu bahwa tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah hidup terus berlalu tanpa bisa kamu genggam, dan kamu belum menemukan damai dan kebahagiaan yang selama ini kamu tunggu. Orang-orang yang kamu cintai tampaknya semakin jauh setiap harinya. Tetapi perhatikan, karena aku di sini, berdiri di sisimu,
dan ada sebuah mata air dari mana air berkat mengalir. Air itu memenuhi hidupmu dan jiwamu, mengenyahkan semua duka. Minumlah dari air ini, basuhlah pikiran-pikiran kesedihan itu, dan kamu tidak akan haus lagi. Aku berjanji kepadamu, imanmu telah berbuah, firmanku sudah cukup. Hari ini aku telah menyembuhkanmu. Kamu membuka pintu bagiku, dan aku telah masuk ke dalam rumahmu. Aku akan tinggal di sini, memberkati dan melindungi keluargamu, dan aku akan memberkatimu bahkan lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Hari ini aku merasakan sedikit kesedihan di dalam dirimu. Aku melihat wajahmu yang murung, dan aku menyadari kamu membutuhkan kekuatan untuk melanjutkan perjalananmu dengan penuh semangat. Datanglah dengan percaya diri. Tidak perlu menjalani hari-harimu tanpa motivasi atau harapan. Bagaimanapun, aku adalah Bapamu, dan aku tidak tinggal di tempat yang jauh tak terjangkau oleh kasih-Ku. Aku ada di sini di sisimu, di mana aku selalu berada meskipun kadang kamu lupa. Berikan tanganku dan bangkitlah sekarang. Aku ingin kita berjalan sejenak menyusuri jalur-jalur pikiranmu. Ceritakan kepadaku apa yang kamu takutkan. Mengapa kamu tidak lagi ingin hidup? Mengapa kamu ingin membuang takdirmu? Memang benar, dunia ini bisa kejam. Ketika kamu masih kecil, matamu penuh rasa ingin tahu dan harapan akan hal-hal terbaik dalam hidup. Kamu menawarkan senyum tulusmu dalam persahabatan kepada mereka yang kamu sebut teman. Tetapi kebohongan dan pengkhianatan kemudian menghancurkan harapanmu, memadamkan tawamu, dan meremukkan keinginanmu untuk hidup. Kasihmu menjadi gelap, dan kamu berhenti mempercayai dan percaya kepadaku. Tetapi percayalah kepadaku sekarang. Aku memahami kamu, dan aku mengenalmu sama seperti aku mengenal langit. Sama seperti aku memanggil setiap bintang dengan namanya. Aku mengenal setiap beban dalam hidupmu, setiap luka, bahkan rasa sakitmu yang paling kecil. Kita berbicara dalam bahasa yang sama, dan aku tahu persis apa yang akan menghiburmu. Berikan tanganku, dan saat kita berjalan, aku ingin menceritakan kepadamu tentang sebuah tempat di mana kamu sangat dicintai, di mana kamu mengenakan pakaian kerajaan, di mana namamu dikenal, dihargai, dan dikagumi. Di tempat itu, pandangan penuh kasih tertuju kepadamu setiap menit hidupmu, siang dan malam. Seperti seekor burung kecil yang lapar, jiwamu dipelihara di sana. Di sana kamu adalah dirimu yang sesungguhnya, anak dari Yang Maha Kuasa, diciptakan dalam gambar dan rupa pencipta alam semesta. Jangan lupa, bahkan jika kamu tersandung di tempat terindah di seluruh alam semesta, kamu memiliki tempatmu sendiri, khusus untukmu. Dan dari sana tidak ada sesuatu pun dan tidak ada seorang pun yang akan pernah mencabutmu. Tempat itu adalah jauh di dalam hatiku, di mana kamu terlindungi. Kamu memiliki sepenuhnya hak sebagai anakku untuk datang dan berbicara kepadaku setiap pagi, meskipun kamu merasa tidak layak. Jangan tertipu oleh kebohongan. Dengan darahku, aku telah menebus hidupmu. Hapuslah masa lalumu dengan itu. Sekali lagi kuulangi, dari sini
tidak ada yang akan pernah bisa mencabutmu. Tidak ada yang akan pernah memisahkanmu dari hatiku. Kamu akan selalu sama bagiku, buah hatiku, anakku yang terkasih. Kamu belum dikalahkan. Kamu terus berjuang dan kamu tetap hidup. Kamu masih berdiri karena kamu memilih untuk percaya pada apa yang kujanjikan kepadamu. Itu memenuhi kamu dengan kekuatan ilahi dan supranatural yang tidak dapat diatasi oleh apapun. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Ingatlah kata-kata ini baik-baik dan teruslah menolak serangan musuh yang tanpa henti, yang berusaha membuatmu meninggalkan semua impianmu, tetapi tidak akan berhasil. Kamu adalah milikku. Aku melindungimu dengan tanganku yang perkasa, dan aku membelamu dengan pedangku yang bercahaya. Kemenanganmu akan selalu ada di dalam firman-Ku. Lihatlah dirimu di cermin janji-janjiku yang berkuasa, dan pastikan bahwa bagimu, aku sangat menghargai dan memandang tinggi dirimu. Pertempuran terbesar adalah melawan emosimu sendiri, yang kadang dalam kekacauannya membuatmu berpikir dan merasakan hal-hal yang tidak benar, dan jika tidak hati-hati bisa menjatuhkanmu. Jangan biarkan perasaanmu yang memimpin. Jangan berpikir bahwa kamu dikalahkan oleh masalah-masalah yang kamu lihat. Jangan dipenuhi ketakutan atas berita buruk atau situasi yang tampak negatif, karena aku selalu memegang kendali atas hidupmu. Aku mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi mereka yang kukasihi, dan kamu termasuk di antara yang terpilih. Dengan darahku, aku telah membasuhmu. Dengan rohku, aku telah memenuhi dirimu. Aku telah memberikanmu kuasa untuk menang dalam segala hal. Peganglah aku dengan hatimu yang tulus. Berlindunglah di dalam kasih-Ku senantiasa. Dan pada saat ini, saat kamu menerima firman-Ku, yakinlah bahwa bahkan kesalahan-kesalahanmu sendiri pun akan diubah menjadi kebaikanmu. Kamu tidak akan menderita lagi. Keluargamu akan baik-baik saja, dan seiring berjalannya hari, kamu akan terus melihat bagaimana kamu melangkah maju menuju impian-impian yang telah lama kamu rindukan. Pada suatu titik, kamu mungkin merasa lelah. Itu wajar ketika masalah-masalah begitu gelap hingga membutakan matamu, dan kamu tidak bisa melihat kemana perginya. Mungkin kamu merasa dikalahkan, tetapi ini tidak benar. Aku membimbingmu dengan tangan bahkan dalam kegelapan. Jangan takut, anakku. Bapamu yang mencintaimu tidak akan pernah meninggalkanmu. Katakan kepadaku sekarang bahwa kamu percaya kepadaku dan bahwa di dalam pelukanku kamu merasa aman. Aku adalah satu-satunya obat kudus dan ilahi untuk semua penyakitmu. Aku adalah Allahmu, penyembuhmu, yang membuka pintu dan melapangkan jalanmu. Aku adalah pemeliharamu, pelindungmu, dan di tanganku aku memegang hidupmu dan masa depanmu. Keluargamu dan dirimu terlindungi oleh jubah kasih-Ku, dan hari ini kamu merasakan kehadiran-Ku dengan cara yang nyata dan penuh kuasa. Kamu telah menungguku untuk berbicara kepadamu, dan kamu telah datang dengan hati yang rendah dan penuh syukur, siap untuk mendengarkan. Terimalah kata-kata ini
dan simpanlah. Biarlah mereka memenuhi pikiranmu dan mengusir semua yang telah menyebabkan penderitaanmu sebelumnya. Hari ini kamu berjalan dengan penuh keyakinan, dan meskipun kamu tidak bisa melihatku dengan mata jasmanimu, kamu bisa merasakanku. Kamu bisa percaya kepadaku. Kamu bisa beriman pada mukjizat dan keajaiban yang bisa kulakukan dalam hidupmu dan kehidupan keluargamu. Berikan tanganku dan biarkan aku membimbingmu dengan sabar dan lembut di sepanjang jalan kasih, di mana kehendakku bertakhta. Badai-badai mereda dan lautan tenang ketika mendengar suaraku. Kamu berjalan di bawah jubah perlindungan dan damai, serta keamananmu begitu besar sehingga suara-suara malam tidak lagi menakutkanmu. Jangan biarkan kekacauan dunia ini membuatmu kehilangan arah. Jangan pernah melepaskan tanganku atau mengalihkan perhatianmu. Setiap hari adalah kesempatan berharga untuk terus berjuang, dan masalah-masalah, kejatuhan-kejatuhan, kekecewaan-kekecewaan, dan keluhan-keluhan masa lalu sudah berlalu. Singkirkan mereka dari pikiranmu. Kamu tidak harus membawa beban yang membuat pembaruan cara berpikirmu menjadi mustahil. Mulailah dengan kata-katamu. Jangan menyakiti dirimu sendiri dengan apa yang kamu ucapkan. Kata-kata yang sembrono bisa menghancurkan kehidupan yang tidak bersalah, melelahkan keluarga, dan menjerumuskan banyak orang ke dalam depresi. Biarkanlah perkataan-perkataan bijak keluar dari bibirmu, kata-kata untuk pertumbuhan dan pembangunan. Jangan biarkan musuh meyakinkanmu bahwa kamu tidak bisa berubah, bahwa masa depanmu dipenuhi kekalahan dan masalah, bahwa takdirmu terletak pada depresi dan ketidakjelasan. Karena bagiku tidak ada yang mustahil. Peganglah kebenaran ini. Apapun yang terjadi, jangan lupa bahwa hidupmu, masa depanmu, karaktermu, keuanganmu, situasi pernikahanmu, konflik-konflik keluargamu, betapapun sulitnya, aku bisa mengubahnya. Dan jika kamu meminta kepadaku, aku bisa memulai hari ini. Aku tidak mengatakan itu akan mudah. Aku memberikanmu janjiku bahwa kamu memiliki bantuanku, dukunganku, dan kuasaku. Aku mencintaimu dan aku ingin kamu selalu baik-baik saja. Mukjizat yang kamu butuhkan, aku ingin dan bisa mewujudkannya. Percayalah kepadaku. Berjalan dengan salib di pundakku memiliki tujuan. Menanggung penderitaan itu, aku tahu bahwa suatu hari kamu akan lahir dan melewati jalan yang penuh cambukan dan cemoohan. Kamu telah menanggung begitu banyak penderitaan yang disebabkan oleh manusia, tetapi hari ini aku akan mengangkat semua kekecewaan dan frustrasi dari hatimu. Aku sudah menderita dan memberikan nyawaku dan bangkit bagimu, supaya kamu bisa memiliki kesempatan untuk kehidupan yang berlimpah, bebas, dan bahagia. Tetapi percayalah pada firman-Ku, supaya pikiranmu bisa mengalami transformasi yang sejati, dan sungai pikiran-pikiran jernih mengalir di mana dahulu hanya ada kebingungan, di mana ada duka akan ada sukacita, di mana ada depresi akan ada keinginan yang kuat untuk hidup, mencintai dan mengampuni dirimu sendiri. Sudah lama aku melupakan kesalahan-kesalahanmu. Berikan hatimu kepadaku, anakku. Biarkanlah matamu melihat jalan-jalanku. Kamu akan terus berjuang dan menabur di dunia ini di mana kamu adalah seorang musafir.
tetapi berkat-Ku adalah takdir-Mu. Aku ingin kaki-Mu berjalan di sepanjang jalan kasih-Ku. Aku meminta-Mu sekali lagi, dan dengan sangat serius kali ini, untuk memberikan hati-Mu kepadaku hari ini, dan aku akan memenuhi diri-Mu dengan sukacita, mengangkat penderitaan-penderitaan yang telah menyedihkan wajah-Mu, dan memberikan-Mu kekuatan untuk mengatasi hal-hal yang telah menyerang-Mu sejak masa kecil-Mu. Kamu tahu apa yang kumaksud. Kamu tahu apa itu. Aku telah mencintai-Mu apa adanya, tetapi aku memilih-Mu untuk menang, untuk menaklukkan, untuk membimbing orang lain di jalan menuju takdir mereka, sehingga banyak orang bisa melihat bagaimana kehendak-Ku terlaksana dalam diri seseorang seperti kamu dengan hati yang sederhana. Mungkin sulit bagimu untuk menerima begitu banyak kekayaan rohani. Apa yang Kuberikan kepadamu bukanlah kekayaan yang kosong. Terimalah dengan rendah hati dan penuhi dirimu dengan keberanian, karena Aku akan membawa banyak perubahan di sekitarmu. Aku adalah hidupmu. Berikan Aku kesempatan untuk menunjukkan kepadamu bahwa Aku bisa mengubahmu sepenuhnya, sedemikian rupa sehingga banyak orang tidak akan mengenalimu. Mereka akan kagum dengan keteguhan, kekuatan, dan kebahagiaan yang mereka lihat pada dirimu. Terimalah undanganku. Berikan hatimu kepadaku hari ini. Aku memulai transformasi yang berkuasa di dalam dirimu. Keluargamu dan dirimu akan diselimuti keharmonisan, damai, dan berkat. Aku akan menyelamatkanmu dari badai dengan kemenangan di tangan. Aku mencintaimu, dan pada saat ini tepat di tempat kamu berada, aku ingin kamu merasakannya. Hatimu sedang dipenuhi emosi yang indah dan mendalam ini, yang memenuhi dirimu dengan sukacita dan mengusir kesedihanmu. Rasakan beban di bahumu terangkat, dan ada keringanan dalam langkahmu, kekuatan baru untuk terus maju. Bangkitlah sekarang. Kamu tidak bisa menyerah sekarang saat kamu berada di ambang kemenangan. Bahkan ketika badai mengamuk dan angin mengguncangmu, di bawah sayapku, Aku melindungimu dan tanganku menjagamu. Aku juga tahu apa itu rasa sakit. Aku tahu rasanya ketika mereka yang kamu percaya meninggalkanmu, ketika musuh-musuh menusuk jiwamu dengan paku-paku kebencian dan merobek punggungmu dengan cambuk-cambuk tanpa belas kasihan. Aku tahu itu rasanya. Aku tahu bagaimana rasanya mencintai sampai mati dan memberikan hatimu bahkan ketika disambut dengan penghinaan. Aku memahami dirimu. Aku tahu persis apa yang kamu rasakan. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu berarti. Bahwa ketika air matamu mengalir seperti mata air dan jiwamu dipenuhi kesedihan dan kecemasan, Aku tidak akan menghakimimu atas saat-saat kelemahanmu. Aku ingin kamu memahami bahwa hanya Aku yang bisa menolongmu ketika bahaya mengancam. Singkirkan pikiran-pikiran tentang kematian dan kekalahan dari pikiranmu. Ketika bahaya mendekat, kegelapan itu pergi, dan sekarang kamu bisa berjalan dengan percaya diri. Hari ini Aku telah memperbarui sukacitamu, meningkatkan imanmu, menuliskan janji-janji kepercayaan di dalam hatimu, memberikanmu visi baru, kerinduan baru yang dibangun di atas firman-Ku. Jangan buang waktumu mencoba meyakinkan mereka yang datang untuk mengecilkan hatimu.
Mereka tidak akan menerima perspektifmu. Mereka akan mengejekmu lagi. Kamu tidak membutuhkan para pencela itu untuk melangkah maju di jalanmu. Kamu menuju kemenangan. Mereka menuju kekalahan. Mereka sudah memilih takdir mereka. Jika kamu diserang oleh kesendirian, jika kamu merasa membutuhkan dukungan orang lain, ingatlah bahwa kamu memiliki Aku. Tetapi percayalah dan bersabarlah, karena Aku akan segera mengutus orang yang tepat. Kamu berarti bagiku. Aku peduli padamu, menghargaimu, melindungimu, mencintaimu. Dalam beberapa hari lagi, kamu akan memiliki kemenangan di tanganmu. Aku tidak pernah terlambat. Aku selalu tiba tepat waktu ketika kamu benar-benar membutuhkanku di saat yang paling tepat. Bebannya berat dan kamu telah banyak berpikir tentang apa yang mungkin terjadi, dan itu menggerogotimu dari dalam. Itulah mengapa aku ingin kamu memberikan semua beban yang kamu pikul di punggungmu kepadaku. Hidup dalam kecemasan tentang masa depan bukanlah kehidupan yang kumaksudkan untukmu. Kamu juga tidak bisa menundukkan pandanganmu atau teralihkan oleh kekhawatiran dan pikiranmu. Aku telah berkata bahwa Aku akan melakukan mukjizat yang kamu minta, bahwa Aku akan membuka pintu-pintu, bahwa Aku selalu bersamamu, dan Aku tidak berbohong. Hari-hari adalah milikku. Aku adalah pencipta malam-malam. Aku melihat bahwa kadang kamu tidak bisa tidur, gelisah. Pikiranmu berlari memikirkan hal-hal yang sudah kupegang di tanganku. Ketika kecemasan menyerang, lawanlah. Ketika kecemasan berteriak di telingamu, bicaralah padanya dan katakan dengan keras bahwa tidak ada rasa takut di dalam hatimu, karena kamu telah memutuskan untuk mempercayai sahabat terbaikmu, Allah dan Tuhanmu. Kamu akan melihat sendiri bagaimana ketakutan itu lari dan jiwamu bebas dari begitu banyak rasa takut. Kamu bisa menikmati damaiku pada akhirnya. Hiduplah hidupmu sepenuhnya dan berbahagialah. Aku berjanji kepadamu bahwa di tengah perjuanganmu, Aku akan mengingatkanmu dengan suaraku yang tenang bahwa tanganku ada di bahumu, dan bahwa terhadap semua serangan, Aku akan memberikanmu kekuatan yang kamu butuhkan untuk bertahan. Katakan kepadaku bahwa kamu percaya kepadaku dan menaatiku. Jika Aku telah meyakinkanmu untuk kembali kepada firman-Ku, penuhilah dirimu dengan janji-janjiku dan percayalah kepadaku. Dalam momen-momen sulit yang akan kamu temui dalam perjalananmu, kamu tidak akan berjuang sekeras ini untuk menyerah sekarang. Kamu harus terus melanjutkan. Aku berbicara kepadamu hari ini untuk memenuhi dirimu dengan iman, keberanian, dan kekuatan untuk belajar menungguku, bahkan ketika kekuatanmu tampak habis karena terlalu lama menunggu. Tetaplah tenang. Bicaralah kepada hatimu dan katakan padanya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Kendali atas hidupmu, impianmu, dan takdirmu ada di tangan Bapamu yang penuh kasih. Angin-angin dunia ingin kamu melupakan momen-momen ketika Aku selalu menolongmu. Tetapi Aku memerintahkan angin-angin dan badai-badai itu untuk berhenti sekarang. Aku mencintaimu. Aku tidak akan pernah mengecewakan dirimu
dan aku tidak akan terlambat. Aku di sini, siap memberikanmu tanganku dan menyelamatkanmu. Jawabku dengan hatimu, siapa yang mencintaimu lebih dari aku? Cobaan-cobaanmu telah berat. Aku melihat perjuanganmu, usahamu, dan keputusasaanmu. Jangan lupa bahwa kamu telah sangat berani sepanjang hidupmu. Pikirkan situasi-situasi yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan, namun kamu berhasil mengatasinya semua. Sejak hari kamu menyerahkan kendali hidupmu ke dalam tanganku, kamu tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Jadi, istirahatkanlah hatimu dan teruslah mempercayaiku. Aku tahu bahwa kadang sulit hanya untuk beristirahat dan tidak kehilangan iman, terutama ketika segalanya tampak berjalan salah dan konflik-konflik datang mengetuk pintumu, mencoba menghabisimu sepenuhnya. Tetapi dalam momen-momen itu, anakku, tutuplah telingamu terhadap suara-suara musuh. Jangan terima ancaman-ancaman ketakutan dan ketidakamanan. Tetaplah berjalan dan percayalah pada janji-janjiku. Kamu sangat dicintai olehku, dan sebelum kamu bahkan dilahirkan, aku sudah memiliki sesuatu yang besar untuk hidupmu. Tidak akan pernah aku meninggalkan seorang anak yang tak berdaya. Aku telah merawat hidupmu dengan cara yang sangat istimewa. Aku memperhatikan setiap detail, setiap detik. Aku selalu hadir. Jangan biarkan kesedihan mengambil lebih banyak ruang. Penuhilah hatimu dengan sukacita dan teruslah berjalan dengan mata iman, karena kemenangan itu pasti, dan apa yang telah kusiapkan untukmu jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Aku mencintaimu. Amin. Anakku yang terkasih, aku berbicara kepadamu dari lubuk hatiku yang paling dalam, karena kamu sangat berharga bagiku.